Sebuah perjalanan jiwa ke bumi memiliki arti. Maukah kau menjalani perjalananmu dengan berkesadaran? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pratsna ya. Kita masuk ke perenunganku yang ke-17 yang kuberi judul Misi Jiwa. Seperti biasa, selalu kuawali dengan sebuah cerita pendek yang berjudul Sibuk Bermain. Seorang anak berumur 7 tahun yang bernama Udin dimintai tolong ibunya membeli sayur di pasar untuk dimasak pagi itu. Si Udin pun mengambil sepedanya dan dengan semangat pergi menuju ke pasar. Di tengah jalan, dia bertemu teman-temannya dan mereka pun mengajak si Udin bermain bersama. Maka Udin pun pergi bermain bersama temannya karena pikirnya hanya sebentar saja, lalu dia akan lanjut ke pasar. Ternyata mereka main dengan asyiknya hingga hampir tengah hari, dan Udin pun tersadar akan tugas dari ibunya. Tetapi ternyata mereka main terlalu jauh ke tempat yang baru sehingga lupa jalan pulang. Setelah bersusah payah, Udin baru pulang ke rumah di sore hari tanpa membawa apapun di tangannya. Wah, menarik ya? Karena bagiku, cerita di atas adalah sebuah analogi perjalanan spiritualitas kita. Kok bisa ya? Yuk kita uraikan satu persatu. Sang ibu adalah analogi dari Tuhan, sumber dari segala kehidupan. Sang Maha Rahim, rumah bagi jiwa kita, tempat kita pulang. Si Udin adalah analogi dari diri kita sendiri. Manusia yang diciptakannya dan dilahirkan ke dunia dengan misi jiwanya masing-masing. Membeli sayur adalah analogi dari misi jiwa kita. Apa itu misi jiwa, Pratsna? Misi jiwa adalah tujuan atau tugas utama yang menjadi alasan seseorang dilahirkan ke dunia, eksistensi kita. Teman-teman Udin adalah analogi dari distraksi dalam perjalanan kita mengemban misi jiwa. Yuk, kita coba memahami makna apa yang bisa kita dapatkan dari analogi tadi. Dalam perjalanan kita di dunia, kita mengemban misi jiwa kita masing-masing. Karena setiap kelahiran memiliki tujuan ilahinya. Tetapi dalam proses kehidupan, terkadang kita lupa pada misi jiwa kita karena gangguan yang muncul di tengah perjalanan. Kita sibuk bermain dan lupa pada tujuan. Apa saja yang bisa menjadi distraksi atau gangguan dalam perjalanan misi jiwa kita, Pratsna? Ketika kita fokus hanya pada kebendaan,
pada hal-hal materialistik saja, pada kesenangan duniawi kita. Kita menganggap kesuksesan diukur hanya dari kekayaan dan status. Kita sibuk memuaskan ego kita, sehingga itu saja yang tumbuh. Egomu. Kita selalu butuh pengakuan bahwa kita yang paling hebat di mata orang lain. Kita pun bersaing dalam hal-hal yang sifatnya superficial, dangkal, dan hanya di permukaan saja. Dan sudah pasti tidak ada rasa cukup. Hedonisme menjadi kebiasaan. Itu semua adalah distraksi yang membuat kita lupa bahwa kita hidup bukan hanya untuk bermain saja. Tujuan kita hidup adalah misi jiwamu, sehingga kita menemukan makna. Apa misi jiwaku, Pratsna? Amatilah apa yang menjadi passionmu, talentamu, dan callingmu. Mulailah dari sana, teman. Lalu kerjakanlah dan berilah dampak bagi sesamamu dalam cinta dan kebaikan. Lalu, bagaimana aku menemukan misi jiwaku, Pratsna? Yuk, masuklah ke ruang kesadaranmu dan mulailah refleksikan dirimu. Apa yang paling berarti bagimu dan membuatmu merasa penuh dan utuh? Misi jiwa tidak selalu berhubungan dengan pencapaianmu. Misi jiwa adalah bagaimana kita memberi nilai dalam hidup. Yuk teman-teman, kita sama-sama berhenti sejenak dari fokus kita pada hal-hal yang superficial, pada hal-hal yang dangkal. Yuk kita masuk ke dalam hal-hal yang memperkaya batinmu dan memberi makna bagi dirimu dan bagi sesamamu, sehingga ketika waktunya tiba kita pulang, kita tahu jalan menuju kepadanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkontemplasi bersama Pratsna ya. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nyalakan notifnya. Bye-bye.